Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan kami dalam Renungan Pagi Gereja Kristen Jawa Sukoharjo. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh beraktivitas dalam keadaan sehat, selamat dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini terlampir dari Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yang demikian. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga sakit sampai punggung-punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang dilakukannya. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini yaitu kasih tanpa batas. Pada saat Tuhan mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat, di situ ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh dan mengalami sakit tumbuh pada punggungnya. Perempuan itu tidak bisa berdiri tegak dan tidak bisa beraktivitas seperti orang-orang yang lain. Ketika Tuhan melihat perempuan itu dan memanggil dia, kemudian Tuhan menyatakan kuasanya dan memberikan kesembuhan bagi perempuan itu. Tetapi kemudian kepala rumah ibadat merasa gusar dan marah karena Tuhan melaksanakan penyembuhan itu pada hari Sabat, yang mana hari Sabat adalah hari untuk peristirahatan, hari untuk persiapan beribadah, dan tidak boleh melakukan pekerjaan suatu apapun. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu pada unsur kerjanya, sehingga kepala rumah ibadat bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjaga kemurnian hukum Taurat kepada semua orang. Ketika melihat Tuhan melakukan penyembuhan itu, kepala rumah ibadat langsung menyatakan kepada semua orang tentang hari Sabat. Namun di balik semua itu,
di balik kemarahan kepala rumah ibadat terdapat motif-motif tertentu, yaitu suatu kemunafikan. Tuhan lebih baik melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan pembebasan dari kuasa roh, melakukan penyembuhan, dan lebih memprioritaskan tentang pekabaran Injil Tuhan, dan lebih memprioritaskan tentang pengenalan Allah kepada semua orang daripada tidak bekerja pada hari Sabat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aturan-aturan yang dibuat memang penting. Aturan-aturan untuk suatu organisasi, untuk lembaga pemerintahan, untuk lembaga kemasyarakatan, untuk lembaga keagamaan, dan juga untuk gereja. Aturan dibuat sangat penting untuk mengatur tingkah laku manusia agar taat dan teratur. Tetapi hendaknya peraturan-peraturan yang dibuat itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan hal-hal yang baik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, atau untuk menindas orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Aturan-aturan dibuat kadang untuk mencari keuntungan semata. Begitu juga dalam kehidupan gereja. Peraturan yang dibuat haruslah peraturan yang baik untuk kebersamaan dan tidak menghambat dalam pelayanan ataupun dalam perkabaran ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan dalam Lukas 13 ayat yang 10 sampai 17, mengajarkan tentang kasih dan kebaikan. Kasih yang tanpa batas. Dimanapun berada, kapanpun waktunya, kita bisa melakukan kasih. Kita bisa melakukan perbuatan baik. Tidak memandang itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ataupun Minggu. Apabila ada seseorang atau orang lain membutuhkan pertolongan, kita bisa menyatakan kasih kita kepada mereka. Kita bisa menyatukan perbuatan baik kita kepada mereka. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan juga peraturan-peraturan yang ada hendaknya tidak menjadi penghalang untuk kita berbuat kasih dan menyatakan perbuatan baik kita kepada orang lain. Kiranya Tuhan kita diberkati, kiranya hidup kita diberkati oleh Tuhan dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap kehidupan kita untuk berusaha mengasihi dan berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih. Demikian firman Tuhan, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri renungan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kasih kebaikan yang tanpa batas waktu, tanpa mengenal tempat, dimanapun kita berada, kita boleh berbuat kasih dan kebaikan. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, apabila dalam kehidupan kami terdapat banyak dosa-dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian firman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.